puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau memulai ibadah. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami memperingati hari kenaikan-Mu di surga. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kami semua. Sekarang Tuhan, kami memulai ibadah, kami undang Roh Kudus hadir di tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini adalah hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemarin kita merayakan ibadah Paskah, lalu ibadah kebangkitan, dan sekarang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik percaya enggak? Kalau Tuhan Yesus di surga sekarang nih, lagi nyiapin tempat untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk papa mama, opa oma, dan semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus akan turun lagi menjemput kita yang sungguh-sungguh dalam ibadah, yang sungguh-sungguh dalam menyembah, yang sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Adik-adik siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Tuhan Yesus adalah yang satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali. Bawa kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kenaikan-Mu di surga Tuhan, untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan juga Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, kebijaksanaan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Kiranya perekonomian negara kami ini Tuhan dibangkitkan dan dipulihkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota kami Pekanbaru Tuhan. Engkau memberkati gubernur kami dan wakil gubernur kami Tuhan, wali kota dan wakil wali kota Tuhan. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 yang terjadi di kota kami dan di negara kami Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan semakin meningkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kota kami, negara kami akan kembali menjadi zona hijau Tuhan. Setiap orang-orang Tuhan yang sudah terkena dari COVID-19 Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap vaksin yang sudah diberikan kepada setiap masyarakat Tuhan dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap masyarakat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Opa Niko dan keempat wakilnya, Opa Gede dan wakilnya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap mereka Tuhan, diberkati setiap kesehatan mereka Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Pengasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kiranya Pentakosta ketiga Tuhan turun atas kota kami, bangsa kami, keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Berikanlah mereka senantiasa kesehatan dan umur panjang Tuhan. Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan mama papa kami Tuhan. Setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati dan Engkau buat semuanya berhasil Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam masa studi mereka Tuhan, Engkau berkati. Di masa COVID ini Tuhan, mereka bersekolah dari rumah secara online Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak dalam masa pendidikan mereka. Dan juga berkati Tuhan setiap cita-cita dari anak-anak-Mu Tuhan, mereka dapat berhasil dan sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami undang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini Kak Lucy mau bawakan judulnya terbang. Wah, kira-kira benda apa yang bisa terbang sampai ke langit? Nah, nih, apa ya? Bantu Kak Lucy mikir. Yang pertama, yang bisa ditarik begini, layang-layang. Layang-layang bisa terbang loh. Terus, kupu-kupu bisa terbang juga. Yang ketiga, kelinci. Kelinci bisa terbang. Gak bisa terbang. Bisa. Kelinci bisa terbang. Kalau Kak Lucy lempar ke atas bisa terbang. Tapi habis itu dia jatuh sakit. Terus apa lagi ya? Ini dia, pesawat terbang. Bisa terbang karena namanya juga pesawat terbang. Dia pasti bisa terbang. Terus nih Kak Lucy punya lagi satu tokoh hebat yang katanya ya hebat, dia bisa terbang. Nih, apa nih? Superman. Superman bisa terbang tinggi. Tapi itu bohong. Superman gak bisa terbang. Itu cuman pura-pura. Kali ini Kak Lucy mau cerita tentang seseorang yang bisa terbang sampai ke langit. Tapi gak pakai bohong. Ini benar-benar terjadi. Nah, yuk
Kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 3-5. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya sangat senang karena mereka bisa ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Selama 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan diri berulang-ulang. Nih Kak Lucy kasih tahu. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Terus yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya waktu perjalanan di Emmaus. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri di ruangan tertutup kepada murid-muridnya. Tapi ada satu muridnya yang gak ada di situ, yaitu Thomas. Tapi keesokan harinya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas, supaya Thomas percaya dengan cara menunjukkan bekas lubang paku di tangannya. Terus yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Ini khusus Tuhan Yesus menemui Simon Petrus. Kenapa di Danau Tiberias? Karena di Danau Tiberias murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi nangkap ikan, kembali lagi jadi nelayan. Sementara Tuhan Yesus gak mau muridnya jadi nelayan, tetapi khusus Tuhan Yesus mau memperbaiki hubungannya sama Simon Petrus. Karena sebelumnya Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi Tuhan Yesus temui Simon Petrus dan bilang kalau mulai hari ini Simon Petrus bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Setelah itu Tuhan Yesus bawa murid-murid ke suatu bukit, yaitu Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, supaya mereka menantikan janji Tuhan tentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus terbang. Ingat, waktu itu Tuhan Yesus terbang gak pakai sayap. Tuhan Yesus terbang gak pakai pesawat, tetapi Tuhan Yesus terangkat ke atas. Murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan bengong. Bukan cuma bengong adik-adik, tapi heran. Wow, Tuhan Yesus terangkat ke atas. Tuhan Yesus terbang. Sementara murid-murid Tuhan Yesus lagi bengong, juga heran, bahkan tanda tanya. Nah, malaikat Tuhan bilang, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti
Tuhan Yesus juga akan datang kembali dari surga ke bumi dengan cara yang sama. Wow, Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terus bagaimana dengan kita yang masih hidup kalau nanti Tuhan Yesus datang? Karena kita juga akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Ketika Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat. Wow, kita akan diangkat ke surga. Itulah yang dinamakan dengan pengangkatan. Adik-adik yang di rumah pasti mau diangkat. Tapi ingat, pengangkatan hanya untuk anak-anak yang hidup kudus. Hanya untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Pengangkatan juga untuk anak-anak yang taat, yang meneladani, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Anak-anak yang gak sungguh-sungguh tidak akan diangkat. Kesimpulan cerita hari ini adalah yang melihat Yesus naik ke surga itu adalah murid-muridnya. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang itu yang melihat juga murid-muridnya. Kalian yang di rumah mau menjadi murid Tuhan Yesus? Yang kedua, Tuhan Yesus terangkat tiba-tiba. Dan Tuhan Yesus juga akan datang dengan tiba-tiba. Kita nggak tahu, kakak juga nggak tahu kapan hari, kapan jam, kapan tanggal, atau bahkan tahunnya. Malaikat di surga juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Di dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, "Aku datang segera." Ingat adik-adik, jangan main-main. Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus datang segera. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau mungkin tahun depan, tidak ada yang tahu. Yuk, adik-adik yang mau sungguh-sungguh, yang mau diangkat sama Tuhan, yuk kita mau nyanyikan lagu. Ya Allah, damai sejahtera, kudus dan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terlihat sempurna. Hidup
Ingat adik-adik, pengangkatan tidak disepelekan. Ingat adik-adik, mulai hari ini ambil keputusan yang benar. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh. Aku mau sayang Tuhan Yesus. Karena aku mau di saat Engkau datang, Tuhan Kau tidak tinggalkan kami. Karena kami mau ikut bersamamu. Kami mau ikut bersama dengan Engkau. Kami mau Engkau angkat Tuhan. Mulai dari kecil kami mau taat. Mulai dari kecil kami mau setia. Kami mau hidup kudus. Tuhan Yesus, ini kami. Ini anak-anak-Mu yang mau berubah. Kami mau hidup benar. Karena kami mau. Karena kami mau ikut Tuhan Yesus. Di saat Engkau datang, Engkau dapati kami sudah siap. Di saat Engkau nanti datang lagi, kami sudah dalam keadaan siap. Kami hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak main-main. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau doa syafaat. Angkat tangannya yuk. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami. Kami mengasihi pemimpin kami. Kami juga memberkati pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, untuk setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Kami juga melepaskan berkat yang sama untuk setiap kota. Kami juga mengasihi untuk setiap kota-kota yang ada. Terlebih Tuhan Yesus, kami juga mengasihi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami juga mengasihi untuk setiap semua teman-teman kami, terlebih untuk adik-adik saat ini. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik saat ini, apapun kondisimu saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tetap setia bersama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa-doa kami. Kami percaya lawatan Tuhan turun. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Dan 'Ku, 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 '
Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.